Nah, Pak Isra, jika istilah Yesus adalah anak Allah tidak bermakna harfiah dan biologis, lalu apa maknanya? Ada banyak maknanya ya. Tapi pertama-tama, Yesus anak Allah itu ada hubungan dengan jabatan Kristusnya atau jabatan mesianiknya. Ya. Maksudnya gimana Pak, mesianik? Begini, di dalam perjanjian lama, kita kan sudah belajar ya minggu lalu bahwa Yesus itu adalah Kristus. Oke. Yesus itu adalah Mesias. Nah, di dalam perjanjian lama itu, Sang Mesias atau Sang Kristus yang dijanji-janjikan itu, yang artinya diurapi itu disebut sebagai anak Allah. Atau dengan kata lain, Allah Bapa menyebut Mesias itu sebagai anaknya. Kita lihat contoh ya di Mazmur 2, ayat 2 sampai 7. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Yahweh. Tuhan huruf besar itu Yahweh. Dan yang diurapinya, Mesias. Jadi raja-raja dunia dan para pembesar bermufakat melawan Yahweh dan yang diurapinya, Mesiasnya atau Kristusnya. Berarti ini bicara tentang Kristus. Ayat 5, maka berkatalah ia, Yahweh berkata, akulah yang telah melantik rajaku di Sion. Rajaku, berarti Mesias itu disebut raja. Gunungku yang kudus. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Yahweh. Dia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Nah saudara lihat di atas, Yahweh bicara tentang Mesiasku. Tapi di bawah dia bilang, anakku. Itu berarti bahwa Mesias itu disebut sebagai anaknya Allah. Atau anak Allah itu adalah satu sebutan untuk Mesias. Itulah sebabnya, saudara lihat kan, Yesus kan Kristus, Mesias, artinya diurapi. Coba pertanyaannya begini, kapan sih Mesiasnya, kapan sih Yesusnya diurapi? Kalau memang Kristus artinya diurapi, kapan dia diurapi? Waktu dia dibaptis itu. Waktu dia dibaptis, setelah dia keluar dari air kan ada Roh Kudus turun ke atasnya. Nah itulah pengurapannya. Berarti Yesus itu ada Roh Kudus turun ke atas, berarti sudah ada pengurapan. Maka di situ Kristus dalam sejarah itu menjadi Mesias. Dia adalah Mesias dari kekekalan, tapi dinyatakan dalam sejarah. Nah sekarang saudara lihat Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini berarti diurapi, Mesias. Karena dia Mesias, langsung Allah Bapa menyatakan ayat 17, inilah anakku. Berarti istilah anak Allah itu merujuk kepada pengurapan di dalam ayat 16, maka muncullah istilah anak dalam ayat 17. Ya, berarti itu memang penekanannya di situ Pak ya, bahwa Mesias itu adalah anak Allah atau anak Allah adalah Mesias, kira-kira gitu. Oke. Nah, apakah orang Yahudi memang memahami demikian atau jangan-jangan ini tafsir pemahaman Pak Isra aja? Ya, pemahaman saya yang didasarkan pada pemahaman orang Yahudi. Gitu ya. Jadi jangan pikir bahwa yang disebut Mesias anak-anak itu hanya Pak Isra yang bilang begitu, tidak. Semua orang Yahudi memahami begitu. Sekarang coba lihat. Jadi bukan penafsiran aja, ya, harus kita buktikan gitu. Ada dasarnya ya. Dasarnya. Pertama kita lihat di dalam kata-kata Natanael, Yohanes 1 ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Raja itu Mesias tuh, Raja Mesias. Kalau begitu, paralelnya adalah anak Allah itu sama dengan Raja Israel dan itulah Mesias. Ini muncul di dalam Natanael. Sekarang Petrus juga omong begitu. Matius 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Kata Mesias dihubungkan dengan anak Allah. Lalu pengakuan Marta, Yohanes 11:27. Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Lalu muncul juga di dalam pertanyaan imam besar kepada Yesus, Matius 26:23. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah? Lalu Rasul Yohanes 20 ayat 31. Tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Jadi anak Allah itu adalah sebutan yang berkaitan dengan kemesiasan, kekristusannya Yesus. Lengkap sekali sebetulnya ya, memang dasarnya Alkitab. Itulah BBC, Bethlehem Bible Class. Jadi dasarnya harus ayatnya ada. Masih mau tambah, Pak? Loh, masih ada lagi? Ada lagi. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka, tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu dia adalah Mesias. Jadi
ayat ini menjelaskan bahwa setan-setan pun percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias sekaligus anak Allah. Ya. Gitu ya? Karena itu kalau sampai ada orang yang tidak percaya Yesus adalah Mesias anak Allah, dia lebih setan daripada setan. Karena setan saja percaya, ya kan? Ya. Jadi kalau gitu ketika Yesus dikatakan sebagai anak Allah, maksudnya adalah untuk menyatakan bahwa dia sesungguhnya adalah Sang Mesias atau Sang Kristus yang dijanjikan dan dinanti-nantikan sejak dari zaman Perjanjian Lama. Apa benar kira-kira kesimpulannya gitu, Pak? Tepat itu kesimpulannya. Ya, jadi kenapa Yesus disebut sebagai anak Allah? Untuk meneguhkan bahwa dialah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama.